Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Quran sebagai landasan hidup manusia di alam dunia. Pembahasan yang akan kita bahas yakni yang pertama ada Al-Quran, yang kedua pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia, yang ketiga ada Al-Quran sebagai landasan hidup manusia di alam dunia, dan yang terakhir Al-Quran sebagai bekal menuju akhirat. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dari Nabi Muhammad disampaikanlah kepada para umat manusia dengan tujuan untuk membimbing umat manusia agar selalu di jalan yang benar. Lalu selain itu juga sebagai petunjuk bagi setiap masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hingga pada akhirnya menghasilkan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Makna Al-Quran bagi kehidupan umat Islam adalah sebagai pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, Al-Quran juga bisa sebagai penenang bagi umat manusia yang memiliki kegelisahan. Jikalau kita membaca Al-Quran, maka otomatis hati kita akan merasa sangat tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Al-Quran sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi Allah ini, yaitu banyaknya faedah Al-Quran dalam kehidupan kita. Di antaranya, 1. Al-Quran adalah Al-Huda atau petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Yang dimaksud dari jalan yang lurus di sini adalah manusia yang harus hidup dengan baik dan benar. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah, serta peringatan-peringatan agar kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran adalah pemberi syafaat kita di yaumil akhir. Al-Quran memberikan syafaat atau pertolongan kepada mereka yang senantiasa setia dalam membacanya dan mereka yang berusaha memperbaiki bacaannya menjadi lebih baik. Ketiga, Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian dari kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang mereka perbuat pada masa sebelumnya. Jadi kita bisa mengambil hikmah baik dari kejadian tersebut untuk kedepannya. Manusia dalam pandangan Al-Quran mempunyai tempat tersendiri. Berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan. Bahkan kedudukannya di satu sisi bisa mengungguli para malaikat, tetapi di sisi lain posisinya tidak ada ubahnya seperti binatang yang melata. Akan tetapi di balik semua itu, dengan rahman dan rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mandat dan menubatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pada dasarnya Al-Quran tidak hanya meletakkan dasar-dasar peraturan hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, dalam interaksinya dengan sesama manusia, dan dalam tindakannya terhadap alam di sekitarnya. Al-Quran bukan kitab sains, tetapi di dalamnya banyak mengandung sumber pengetahuan yang dapat memotivasi manusia untuk menggunakan akalnya. Ayat-ayat Al-Quran walaupun sudah hadir sekitar 15 abad yang silam, terbukti tetap sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah Al-Quran tetap tidak pernah membelenggu atau menghalang-halangi pemikiran-pemikiran yang membawa pada perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut hanya bisa diperoleh jika manusia mau menggunakan akalnya.
sehingga diperoleh suatu pelajaran yang pada akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Sebagai makhluk yang diberi berbagai potensi, sekaligus diamanahkan menjadi penguasa bumi dan tugas, kewajiban, dan segala tanggung jawab yang menuntutnya supaya melakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui, memahami sifat dan kelakuan alam di sekitarnya untuk dikelola secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Allah sangat mencela hamba-hambanya yang membazirkan akal. Bahkan sampai-sampai dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Akal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pengetahuan manusia. Dari hasil olah akal pikiran secara maksimal dan dilandasi iman dapat mengantarkan umat manusia mencapai perkembangan dan kemajuan di berbagai lini kehidupan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan mampu memantapkan akidah. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah Al-Quran sebagai bekal manusia menuju akhirat. Pada hakikatnya, kita saat ini sedang melakukan perjalanan mengarungi hidup di dunia yang akan menuju akhirat kelak. Seperti diriwayatkan oleh Fathul Bari Bishan Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hidup ini hanya selintas saja, seperti seorang yang berjalan, kemudian berteduh di bawah pohon rindang, kemudian berjalan lagi. Dan selayaknya jika kita seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, bekal apa sih yang kita bawa untuk kehidupan hari ini, di dunia ini, terlebih lagi hari esok di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Tentunya bekal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran, maka bisa dikatakan bahwa Al-Quran merupakan pedoman kita di akhirat. Bekal yang terkandung dalam Al-Quran yaitu beberapa diantaranya ada 5. Yang pertama ada muhadah. Muhadah adalah selalu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian yang telah kita lakukan ketika awal penciptaan ruh tersebut dipahami oleh para ulama sebagai syahadat kita yang pertama. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Keesaan Tuhan, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ini adalah sebuah perjanjian yang kita di dunia ini diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang memegang teguh perjanjian tersebut? Kemudian juga perjanjian-perjanjian kita dalam sholat kita, misal dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, iya karena berbuah, iya karena stain. Artinya, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon dan meminta pertolongan. Sudahkah kita mengabdi dan memohon pertolongan hanya kepada Allah? Yang kedua ada mujahadah. Mujahadah adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ibadah adalah alasan Allah menciptakan manusia, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bermujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga ada muraqabah. Muraqabah yaitu selalu merasa diawasi Allah. Orang yang banyak berzikir adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terambil dari kata zakaro yang berarti menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Zikrullah adalah menghadirkan Allah ke dalam benak. Karena itu, orang yang selalu berzikir akan menyadari betul bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Seperti di dalam ayat, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Quran Surat Al-A'la ayat 7. Yang keempat ada muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri. Terkait dengan muhasabah, Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisap di kemudian hari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi secara mauquf dari Umar bin Khattab. Yang kelima ada muaqabah, memberi sanksi ketika lalai beribadah. Sikap jika bersalah memberi sanksi diri sendiri dengan mengganti dan melakukan amalan yang lebih baik meski berat, contoh dengan infak dan sebagainya, atau dengan bersegera bertaubat dan berusaha kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Memberikan sanksi atau iqab ketika kita lalai memang sulit, dibutuhkan kesadaran diri yang baik dan keimanan yang kuat. Hanya orang-orang yang saleh yang dapat melakukannya. Itu dia 5 bekal yang akan kita bawa menuju dunia akhirat kelak. 5 bekal tersebut bisa kita sebut dengan 5M. Itu dia video materi pembahasan kami terkait Al-Quran sebagai landasan hidup manusia di alam dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.